Saya akan share screen materi pada siang hari ini. Ya. Walaupun siang hari ini tanggal 30 September, materi kita tetap arsip ya, bukan materi gerakan 30 September. Ya, nanti saja diskusinya boleh mengarah ke peristiwa 30 September. Apakah sudah bisa dilihat di monitor masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Apa? Tulisannya apa? Theories of the archive. Theories of the archive. Betul, betul, betul. Sip, sip. Oke, sebentar. Ini laptop saya yang nge-lag ini. Nggak bisa gerak. Aduh. Ajur. Nggak bisa gerak laptopnya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah bisa. Oke, hari ini kita akan membicarakan theories of the archives. Ya, jadi teori-teori tentang dan diskusi tentang arsip itu seperti apa sih diskusinya dan juga pertentangannya dan juga respon-respon dari golongan non sejarawan atau ilmuwan-ilmuwan lain selain sejarah. Nah, ini ada apa namanya pandangan yang menarik dari sejarawan Marlin Manoff. Dia nulis artikel Theories of the Archives di satu jurnal, jurnal internasional, dan menurut saya ini perlu kita diskusikan hari ini. Bagaimana teori-teorinya, bagaimana diskusinya, nah, nanti akan kita bahas. Nah, untuk background kenapa apa namanya kita penting mempelajari teori-teori arsip itu karena seringkali ilmuwan seperti kita, saintis itu kan sebenarnya tidak hanya saintis dalam bidang ilmu alam ya, tapi juga ilmu sosial, kemudian ada juga ilmu-ilmu humaniora atau ilmu sejarah seperti kita. Ini seringkali bergumul dengan arsip. Arsipnya apa saja, Mas? Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya berbagai jenis arsip itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa namanya penulisan historiografi atau tulisan sejarah. Nah, kalau menurut Marlin Manoff, jangan sampai adik-adik mengartikan arsip ini dan juga membayangkan arsip itu hanya sebuah atau hanya lembaran-lembaran atau naskah-naskah atau mungkin dokumen usang ya, dokumen lama yang sudah usang dan umurnya bertahun-tahun. Jangan hanya membayangkan seperti itu saja. Dan seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya sebenarnya memang dokumen ini tidak bisa berbicara banyak karena dokumen itu hanya bagian saja dari peristiwa di masa lalu itu sendiri. Jadi ada peristiwa masa lalu, kemudian ada arsip ya, yang merekamnya, entah itu dalam bentuk benda maupun bentuk tulisan maupun bentuk cerita gitu ya. Tapi arsip itu tidak mencerminkan kesemuanya ya, tidak mencerminkan kesemuanya dari masa lalu itu sendiri. Jadi hanya part atau hanya bagian-bagian saja. Nah, beberapa pertentangan tentang arsip itu sebenarnya membuat arsip ini muatannya sangat ambigu. Muatannya sangat ambigu dan membingungkan bagi kalangan ilmuwan, khususnya para ilmuwan sosial yang lebih banyak berhubungan dengan arsip ketika melakukan penelitian, ilmuwan sosial dan juga humaniora. Kenapa membingungkan atau kenapa ambigu? Karena
satu arsip itu bisa dimaknai bermacam-macam tafsir atau bermacam-macam interpretasi. Adik-adik lihat saja surat perintah 11 Maret ya tahun 66. Itu kalau misalnya kita maknai bahwasanya surat itu adalah upaya untuk Soeharto saat itu ya, Jenderal Soeharto untuk melengsarkan kekuasaan Orde Soekarno. Itu juga boleh. Ya, itu boleh. Terus kemudian kalau misalnya kita memaknai ya, memaknai arsip Super Semar itu sebagai ini adalah upaya untuk stabilitas politik dan juga stabilitas negara yang sedang kacau saat itu, yang banyak didemo oleh mahasiswa atau oleh aktivis-aktivis. Nah, itu juga boleh. Nah, tergantung kalian sebagai sejarawan nantinya yang menginterpretasikan atau menafsirkan. Makanya di sini apa namanya, arsip ini menjadi ambigu nanti dan menjadi membingungkan ya. Arsipnya satu kok keterangannya banyak gitu ya. Bukan keterangan yang banyak, tapi penafsirannya yang banyak. Soalnya sejarawan itu banyak, nggak cuma satu. Makanya penafsiran dari sejarawan satu dan juga sejarawan yang lain itu berbeda-beda. Ya. Nah, berdasarkan Theories of Archives yang dikemukakan oleh Marlin Mann, gitu ya. Ada 3 hal, yaitu bagaimana menggunakan arsip yang pertama, yang kedua bagaimana memaknai arsip, kemudian yang ketiga yaitu ada bagaimana memasukkan arsip ini ke dalam kajian yang multi bahkan transdisipliner apa namanya research ya. Jadi multidisipliner research ini seperti ilmu sejarah nanti berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Kemudian kalau transdisipliner research on history itu bahwasanya ilmu sejarah ini nanti tidak hanya menggunakan ilmu sosial tapi juga minta bantuan dari ilmu-ilmu alam seperti riset saya yang terbaru ini tentang sejarah lingkungan dan juga sejarah banjir itu memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu geologi, kemudian ilmu-ilmu alam lainnya, geografi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana menggunakan sebuah arsip itu dalam teori-teori kearsipan. Nah, ketika kita menggunakan arsip itu berarti yang ada di pemikiran kita sebagai seorang peneliti adalah arsip ini sebagai hal yang wajib dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah temuan baru. Ya. Jadi arsip ini adalah hal yang wajib dikumpulkan. Dan juga setelah kita mengumpulkan arsip, kita menganalisisnya, menginterpretasikannya, ya, menafsirkan, kemudian menemukan faktanya agar mendapatkan sebuah temuan baru. Temuan baru. Misalnya kita menafsirkan arsip zaman perang Diponegoro bahwasanya di sana ternyata ada keterangan, oh ternyata pas perang Diponegoro ini ada laskar-laskar di setiap daerah ya, di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang juga membantu. Nah, ini itu adalah temuan baru, fakta baru gitu ya. Kemudian ketika gerakan 30 September ya, gerakan 30 September tulis oleh sejarawan di periode tahun 70-an, 80-an, bahkan 90-an, itu kan salah satu yang dianggap sebagai pihak yang bersalah atau mendalangi pemberontakan gerakan 30 September tersebut adalah PKI dengan kroni-kroninya. Namun pasca reformasi ternyata ada temuan baru dari arsip-arsip baru juga yang menjelaskan bahwasanya oh ternyata ada banyak faktor yang melatar belakangi itu. Mungkin di sini dalangnya adalah ada yang dari
konflik intern Angkatan Darat, ada yang dari Soekarno, ada yang dari antek-antek CIA, Amerika, dan lain sebagainya. Ada yang Soeharto, kayak gitu. Nah, ini membuat arsip ini semakin semakin menunjukkan bahwasanya beda interpretasi, beda sejarah yang ditulis. Ya. Karena kalau kita beralih kepada teori yang kedua, yaitu means atau mungkin makna arsip. Arsip ini adalah segala sesuatu yang berisi memori tentang peristiwa yang pernah terjadi. Bagaimana arsip ini menyimpan memori? Nah, bermacam-macam. Ada yang disimpan dalam bentuk tertulis, ada yang disimpan dalam bentuk lisan, ada yang disimpan dalam bentuk benda atau artefaktual. Nah, itu kalau misalnya contohnya, kenapa gerakan 30 September? Wah, ini kan sekarang kan tanggal 30 September. Kenapa gerakan 30 September ini ada banyak dalangnya atau banyak versi? Itu karena mungkin sejarawan menemukan banyak jenis arsip gitu loh. Karena sesuai dengan means of archives ya. Makna dari archive. Arsip merupakan segala sesuatu yang berisi memori tentang peristiwa masa lalu ya yang pernah terjadi. Jadi mungkin dulu ketika masa Orde Baru mereka banyak menggunakan arsip-arsip tertulis. Nah, oleh karena itu narasinya sangat ini ya mungkin sangat kontra dengan Partai Komunis. Nah, kemudian setelah reformasi ternyata ada temuan-temuan arsip jenis yang lainnya, yaitu seperti memori kolektif seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya ada ingatan-ingatan dari masyarakat terkait peristiwa tersebut. Nah, itu kemudian memunculkan penulisan sejarah yang baru, yang mungkin ini ternyata pihak yang disalahkan itu adalah pihak-pihak komunis, gitu, sampai terjadi pembantaian dan lain sebagainya. Nah, ini seperti itu baru. Kemudian yang ketiga adalah multi atau transdisciplinary research for archive. Ya. Maksudnya dengan menggunakan arsip itu kita bisa menemukan cara atau jalan untuk menemukan masalah-masalah dalam satu atau beberapa disiplin ilmu. Gitu ya. Arsip ini kita gunakan untuk menemukan ya dan memecahkan permasalahan yang akan ditulis nantinya. Tentunya permasalahan yang akan ditulis ini dari berbagai macam satu atau berbagai macam disiplin ilmu. Misalnya lagi ya kalau misalnya kalau kita penelitian tentang sejarah lingkungan, saya sebagai sejarawan nemu tentang arsip berita-berita di koran masa kolonial ya terkait banjir di Sampang misalnya seperti itu. Nah, ini kan bisa dibuat penelitiannya saya sebagai seorang sejarawan. Kemudian ternyata arsip tersebut juga bisa digunakan untuk penelitiannya orang-orang teknik, misalnya teknik sipil. Oh, ternyata arsip berita koran masa kolonial di Sampang, Madura, ini juga memuat upaya mitigasi dari pemerintah kolonial Belanda. Saat itu membangun kali Sudetan atau mungkin membangun waduk atau mungkin membangun bendungan untuk menanggulangi banjir. Wah, ini bisa menjadi kajian dari anak-anak teknik sipil juga, belajar dari arsip mitigasi banjir di masa lalu. Nah, seperti itu. Makanya arsip ini kegunaannya sangat banyak sekali. Nah, masih tetap di teori of archive ya. Di sini Derrida, Jacques Derrida, ini seorang postmodern. Beranggapan ekstrim. Ekstrimnya itu seperti apa? Kata-katanya dia seperti ini. There is no political power without control of the archive, if not memory. Effective democratization can always be measured by this essential criterion: participation in and access to the archive, its constitutions, and its interpretation. Jadi
arsip ini dianggap sebagai apa ya, produk dari kekuatan politik zaman tertentu, gitu ya. Produk dari kekuatan politik zaman tertentu atau produk dari satu pemerintahan tertentu. Karena Jacques Derrida ini kan mengkritik arsip tertulis, gitu ya. Jadi arsip ini sebagai produk dari rezim tertentu yang memiliki kekuatan politis, ya. Makanya dia ngomong there is no political power without control of the archive. Tidak ada kekuatan politik, ya, tanpa kontrol dari arsip itu sendiri. Jadi kekuatan arsip itu memang, atau mungkin produksi arsip itu sangat dikontrol oleh rezim, dan bagaimana kita menggunakan arsip yang bijak itu harus melalui berbagai proses. Bagaimana kita mendapatkannya, sampai kita mengkritiknya, sampai kita mengambil fakta yang ada di dalam arsip tersebut. Ini sangat ekstrim. Karena menurutnya, sekali lagi, archivization produce as much as it records the event. Jadi sebenarnya walaupun arsip itu adalah produk dari satu rezim, tetapi proses pengarsipan ini dalam banyak hal itu merupakan satu rekaman terhadap peristiwa. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Di proses pengarsipan ini, walaupun produk dari sebuah atau suatu rezim, tapi ini memang tetap bisa kita gunakan untuk menulis sejarah atau menulis peristiwa masa lalu, ya. Karena ketika kita menulis peristiwa masa lalu, arsip yang diproduksi pada rezim tersebut itu menandakan kekuasaan atau rezim itu sendiri. Misalnya rezim Orde Baru misalnya yang sangat otoriter, nah, pasti kebijakan-kebijakan, arsip-arsip terkait kebijakan yang ada pada saat itu dilihat saja nanti mesti sangat otoriter dan sangat memihak kepada rezimnya. Berbeda dengan saat ini, ya, mungkin sudah demokrasi, walaupun ada juga masih banyak juga beberapa pasal-pasal karet yang digunakan untuk menggulingkan lawan-lawan politiknya. Nah, itu masalah politik. Nah, kalau kita berbicara arsip tertulis atau arsip tekstual, nah, tidak bisa dilepaskan dari ranah politik. Nah, diskusinya seperti apa? Nah, kalau menurut Hayden Wade dan Michael Lynch, ya, dia seorang postmodernis, ya, mengklaim bahwa arsip itu bukanlah sumber primer yang akurat. Maksudnya gimana? Bukan sumber primer yang akurat karena kenapa? Karena arsip itu memang dikontrol dan diproduksi oleh pemerintah. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya itu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, tapi memang buatan pemerintah atau buatan penguasa yang saat itu berkuasa. Kemudian jika sejarawan mentransformasikan data-data yang bersumber dari arsip ke dalam narasi historis, maka fakta yang diperoleh akan menjadi subjektif karena melalui interpretasi manusia. Nah, ini menjadi benar karena arsip-arsip yang dianggap sebagai bukan sumber primer tadi. Sumber primer itu kan sumber yang sejaman atau sumber yang utama untuk penulisan historiografi. Jadi fakta-fakta yang akan didapatkan nanti ya sangatlah subjektif, tergantung penafsiran sejarawannya itu sendiri. Jadi ada Foucault ini menganggap bahwasanya arsip ini malah sangat abstrak, produk masa lalu yang abstrak, karena
diproduksi seseorang sebagai bukti dokumen mereka sendiri di masa lampau. Gitu. Jadi orang bangun patung saja, bangun monumen saja itu sangat subjektif. Gitu. Pemerintah bangun monumen Monas saja itu sangat subjektif saat itu ya, di tahun-tahun 50-an untuk menunjukkan bahwasannya Indonesia ini adalah negara merdeka dan memang harus ada satu simbol gitu ya. Kemudian berbagai arsip tertulis malah sebenarnya juga sangat abstrak ketika saya bercerita ke adik-adik terkait presensi ya. Ketika ada arsip presensi adik-adik ketika kuliah offline ya. Nah, presensi ini kan sebenarnya bisa diakali gitu ya. Kan nggak ngerti ada yang titip absen atau memang benar-benar masuk anak itu. Nanti ketika ada penelitian 50 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi terkait sistem pembelajaran di jurusan sejarah, nah, mesti kan presensinya ini kan dijadikan sebagai bahan untuk menulis sejarah itu kan, sejarah pembelajaran mungkin di jurusan sejarah UM misalnya. Nah, itu kan kalau misalnya banyak yang titip arsip di tahun titip absen di tahun sekarang. Kemudian ternyata absennya itu penuh, nanti 100 tahun lagi, 50 tahun atau 100 lagi diinterpretasikan bahwasanya oh ternyata anak sejarah rajin-rajin ya. Karena di presensi menunjukkan bahwasanya itu penuh presensinya. Masuk semua, nggak ada yang bolos. Padahal banyak yang titip absen. Nah, seperti itu. Kekhawatiran itu dikemukakan oleh golongan-golongan seperti Hayden White, kemudian Michael Lange, kemudian Foucault, dan menganggap arsip sebagai produk yang sangat abstrak. Nah, tetapi menurut beberapa orang yang lainnya, beberapa sejarawan lainnya, seperti Stedman dan juga Thomas Osborne, arsip ini justru sangat literer dan konkret. Sejarawan dapat menggunakannya karena di dalamnya terdapat banyak objek-objek masa lalu yang dapat digunakan untuk bahan tulisan. Kemudian seharusnya sejarawan juga mengandalkan kredibilitas arsip sebagai otoritasnya untuk membuat statement dan merepresentasikan masa lalu. Jadi menurut menurut dua orang ini tidak apa-apa meskipun arsip itu produk dari satu rezim tertentu, tapi nyatanya kita juga harus menggunakan arsip untuk menulis sejarah, untuk menulis masa lalu. Kalau kita tidak menggunakan arsip, nah tulisan kita ya kayak nempel pendapatnya orang lain gitu ya. Tulisan kita hanya kayak copy paste copy paste artikelnya orang lain atau bukunya orang lain. Nah, ini diskusinya yang mungkin setelah ini adik-adik bisa mempertanyakan. Nah, sebagai refleksi, meskipun banyak ilmuwan memperdebatkan arsip, sejarawan tetap harus menggunakannya untuk historiografi, untuk menulis tulisan sejarah. Seperti yang saya ungkapkan barusan. Daripada hanya menggunakan sumber-sumber dari tulisan orang lain, atau copy paste dari buku orang lain, atau mungkin dari artikel orang lain. Ya. Jadi sumber-sumber dari tulisan orang lain, yang mana buku. Misalnya sini saya kasih buku. Nah, ini ada buku sejarah Kota Solo tahun 56 sampai tahun 2018. Daripada kita hanya menggunakan sumber-sumber seperti ini, buku maupun artikel. Ini kan orang-orang ini kan yang menulis adalah Zayardam Zubir ya, dari Andalas. Dia nulis sejarah Kota Solo juga pakai arsip gitu ya.
juga pakai arsip. Gitu. Nah, daripada kita mengambil pendapatnya orang ini, ya mending kita menggunakan arsip, mencari arsip sendiri dan menggunakannya untuk kita interpretasikan sendiri. Soalnya arsip yang ditampilkan di sini ini sudah diinterpretasikan oleh Pak Zayardam Zubir ini. Buku maupun artikel yang berbicara tentang sejarah sudah merupakan produk interpretasi dari seorang penulis itu sendiri. Nah, kita sangat diperbolehkan untuk memakai pendapatnya orang ini, tetapi hanya untuk pendukung, bukan sebagai sumber utama penulisan historiografi. Buku-buku atau mungkin artikel-artikel yang ditulis oleh berbagai sejarawan itu hanya untuk sumber pendukung saja. Karena itu sudah mengalami proses interpretasi dari seorang sejarawan itu sendiri. Ya. Nah, nanti apakah nggak terlalu subjektif, Mas, kalau kita menginterpretasikan atau menafsirkan satu arsip itu sendiri? Ya, sebenarnya memang sejarawan tidak bisa terlepas dari subjektivitas. Karena apa? Karena memang interpretasi itu datang dari pikiran kita sendiri sebagai seorang sejarawan. Pun dengan Pak Zayardam ini nulis sejarah Kota Solo itu juga berdasarkan interpretasinya dia. Berbeda nanti ketika saya nulis sejarah Solo, sejarah Kota Solo, bisa saja hasilnya berbeda. Makanya buku tentang gerakan 30 September itu banyak sekali versinya. Itu karena interpretasinya yang berbeda. Mungkin arsipnya sama, tapi interpretasinya yang berbeda. Gitu ya. Jadi intinya adik-adik, tidak mungkin jika banyak sejarawan melihat peristiwa masa lalu itu hanya dari satu sudut pandang. Gitu ya. Mungkin ini ketika kita berbicara sejarah Kota Solo, mungkin Pak Zayardam ini melihat dari perspektif sejarah sosial. Bisa saja saya nanti dengan arsip yang sama, saya melihatnya dari perspektif sejarah lingkungan. Sudut pandang secara lingkungan. Dia sudut pandang secara sosial, saya sudut pandang secara lingkungan. Jadi yang saya tulis hanya apa? Hanya masalah-masalah sosial saja, masalah-masalah lingkungan hidup. Kemudian masalah-masalah pencemaran lingkungan di satu kota tersebut, jadi tidak akan sama. Kalau misalnya sama interpretasinya dan juga sama tulisannya, itu berarti plagiasi atau copy paste saja. Seperti itu. Jadi intinya walaupun arsip ini tidak bisa dilepaskan dari produk satu rezim tertentu, tetapi nyatanya kita sebagai seorang sejarawan memang harus menggunakan arsip itu dalam bentuk apapun, tertulis, non tertulis ya, bentuk lisan ya, atau mungkin artefaktual atau bentuk-bentuk rekaman dan lain sebagainya. Terima kasih. Materi pada hari ini hanya membahas masalah teori-teori tersebut. Nah, saya berharap di pertemuan selanjutnya kita akan lebih praktek untuk melihat arsip itu seperti apa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Saya tanya, Pak.